Indonesia, Pak. Itu mungkin salah satu bentuk pengkhianatan, pelecehan terhadap kami selaku pimpinan. Dua puluh PK saya 20 berarti itulah jumlah yang hanya satu ya PK saya 20 berarti itulah jumlah yang hanya satu ya. Ya, saya hanya mengatakan bahwa apa yang saat ini terjadi di Musda Jabar, Musda 10 Garut, ini menggambarkan ada semacam keinginan, ya, pemaksaan untuk siapa yang memimpin DPD Golkar. Saya kira saya tahu diri lah, kalau misalkan harus istilahnya memaksakan juga saya menjadi calon yang dipilih oleh kawan-kawan yang sedemikian banyak ini, saya kira saya serahkan sajalah kepada pemilik partai ini. Ya, bukan saya tidak ingin mengatakan lebih dari satu begitu ya. Yang pasti inilah kawan-kawan yang mendukung saya. Lebih dari satu, bukan satu. Sekian, terima kasih. 20. Berapa PK Pak? Berapa PK Pak yang mendukung Bapak? 20 orang Pak. 20 PK saya 20 berarti itulah jumlah yang Barusan Bapak hanya satu. hanya satu ya. Berikutnya apa Pak? Berikutnya Pak. Ya, saya akan ikuti aja nanti mekanisme partai lah. Di situ kan ada istilah perselisihan, ada hal yang mungkin menyangkut keberatan, mungkin kawan-kawan saya nanti ada yang ingin menyampaikan keberatan itu ke lembaga yang berwenang. Saya kira kita lihat nanti. Ya. Merasa dirugikan nggak Pak? Pak merasa dirugikan Pak dengan mekanisme ini Pak? Saya selalu katakan demokrasi itu bukan soal untung rugi. Demokrasi itulah kejujuran. Demokrasi itu keadilan, kepastian hukum. Saya kira hari ini kita bisa melihat apakah di sini betul ya ada kejujuran, betul ada istilahnya kepastian hukum, betul ada keadilan. Saya kira kita bisa membaca lah. Apa yang Bapak lihat Pak? Saya kira praktek-praktek yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalnya begini, ya, Steering Committee mengatakan bahwa kami akan berpegang teguh
kepada AD ART dan Juklak nomor 2 tahun 2020. Padahal kita tahu dalam Juklak itu pasal 41. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum musda itu harus sudah dibentuk panitia. Sekarang kita tahu di sini panitia dibentuknya kapan? Hari ini saja kita tidak tahu apa SK-nya ada apa tidak ada. Steering komite ini. Saya kira ini sudah clear lah. Ini sudah cenderung ini menjadi kepentingan siapa lah. Hanya saya ingatkan, Partai Golkar itu bukan perusahaan pribadi, bukan milik seseorang. Ya, ini aset bangsa ini. Partai Golkar aset bangsa yang harus kita jaga. Sebab bagaimana membangun kesejahteraan rakyat itu tidak lagi kecuali pintu masuknya dari partai. Apakah dia akan menjadi seorang legislator, apakah dia akan menjadi seorang kepala daerah. Pintu masuknya adalah partai. Jadi oleh karena itu partai tidak bisa dikuasai sebagai sebuah bentuk kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saya kira Golkar hari ini, saya tidak mengatakan bahwa sekarang situasinya begitu, tapi saya merasakan, membaca bahwa apa yang saya lihat, saya alami sendiri pada saya, kawan-kawan PK lebih dari 1 kok dibilangnya 1. Ya, saya kira apalagi kita sebagai bakal calon yang tidak diberi hak suara di mana di dalam forum ini. Buat apa kira-kira begitu? Saya hanya menunjukkan saya punya tanggung jawab kepada Partai Golkar. Saya dibesarkan sekalipun dalam birokrasi, tapi darah daging saya atau darah saya adalah kuning, Golkar. Saya kira itu saja bentuk tanggung jawab saya sebagai bakal calon hari ini. Ya. Tenanon nanti tenanon Pak. Ya kita senang lah, ini hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat saja. Ya kita lihat saja. Ya oke ya. Kasih. Apa Bu? Sangat kecewa. Ibu dari PD mana Bu? Di Bayangkok. Bayang Bal sebenarnya. Ya. Jadi harapan Ibu apa sih sebenarnya? Harapan saya menuntut hak saya untuk pemilihan siapa yang menjadi pilihan kami. Iya. Ibu milih siapa? Ibu milih siapa? Aja. Saya ada bocoran Bu. Membawa suara sendiri dan membawa suara PD-PD. Mana sementara udah ada pekerjaan, PD yang hasil, PD yang bekerja sampai pagi Pak. Saya dari 92. Sana nginap atau udah 3 hari? Ibu Cici Sewu kapan? Tadi subuh. 3 malam di sini. Enggak. Bu, apa sih yang diharapkan dari PD Cisewu sendiri? Saya mengharapkan bahwa saya sebagai PD menuntut hak saya sebagai PD. Kalau mau ada musyawarah sama PK. Terus selama ini apa yang terjadi? Selama ini PK-nya nggak pernah musyawarah sama PD-PD semua. Sama yang 9 PD. Cisewu. Ya. Tapi hak Ibu dipinta nggak? Enggak. Ibu tahu siapa calon-calon sekarang? Mana saya tahu, orangnya juga nggak ngasih tahu, mata saya datang, tahu hari ini ada acara ini. Siapa yang nyuruh datang Ibu ke sini? Saya sendiri, Kesadaran sendiri ya. Siapa yang nanggung ongkosnya Bu? saya sendiri dulu. Belum dibayar. Siap. Ya mestinya kan begini, kan ada pasal 80 itu di Juklak yang menyangkut keabsahan delegasi. Proses seperti itu harus dilihat dulu apakah yang hadir di sini itu telah sesuai atau tidak. Ketika di luar ini ada ya pengurus-pengurus desa, itu mestinya diselesaikan dulu. Iya Pak. Jadi langkah apa nanti yang akan diambil Bapak? Ya kalau saya melihat sedikit aturan sajalah. Ya tidak akan. Sebetulnya kami datang ke sini justru adanya tidak ada musyawarah di tingkat kecamatan dari PD-PD tersebut. Sebetulnya kalau seandainya ada dukungan dari tiap PK, justru hasil diambil dari hasil dari musyawarah desa PD-PD. Nah itu yang kami sesalkan. Kenapa sampai tidak ada koordinasi antara PD dengan PK? Katanya diundang kok nggak datang. Nah sebetulnya kalau di daerah kalau memang untuk diundang 2 hari minimal, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan musyawarah ini harus ada undangan. Ada surat undangan Pak? Nah makanya tidak ada. Tidak ada. Nah makanya hanya sebatas telepon. Nah waktu di telepon itu kan
kami ini semua bekerja bukan hanya di satu wilayah, kadang-kadang wilayah lain ada waktu kok bagaimana gitu kan. Ya tempo hari cuman hanya sebatas ya istilahnya kalau seandainya ada 2 hari lah 3 hari paling pasti saya akan datang. Dan Jadi, pesawat seperti ini. Apa yang nanti akan Bapak lakukan ini setelah melihat hari ini suara PD tidak terakomodir, Pak? Ya kami sepakat semua kalau seandainya ini tidak terakomodir seperti ini, maka saya semua PD akan angkat kaki dari situ ke polisi. Bubar. Tidak akan menggugat PK, Pak? Ya saya akan menggugat. Akan pasti. Minimal saya akan menanyakan dikemanakan suara saya. Jangan dianggap Saya dikemanakan. jangan dianggap kita ini sebagai ya istilahnya tubuh atau begitulah istilahnya. Apa kita ini hanya Berarti sekedar kita biasa? menghargai hak-hak mana itu hak demokrasi itu yang gimana? Makanya saya ingin cari kebenaran lah. Ingin yang jujur sebetulnya itulah yang saya inginkan. Memang benar menurut klarifikasi Bapak Pemnan itu didukung oleh satu PK saja? Oh itu pendapat mereka sepihak bahwa kami ini sebetulnya yang 20 PK merasa didolimi. Pada hari ini kami menyatakan kami didolimi dan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami memiliki hak, kami kader. Tolong hargai kami selaku kader Partai Golkar. Apa yang nanti akan Anda lakukan sebagai PK ini? Mungkin kami akan mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Golkar. Geles, Kecamatan Kadungorang, Kecamatan Selawi, Kecamatan Cibiu, Kecamatan Lewigoo, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Sucinaraja, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Cihurip, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Pamulihan, dan Kecamatan Karangtengah. Itu jumlah PK yang 20 ya? Ya, Cibiu udah Dengan jumlah berapa Pak semuanya? 20 PK, 20 pimpinan kecamatan Kabupaten Garut. Pak tadi sempat ada dari 10 PD ya, yang datang untuk menemui PK-nya. Apa yang terjadi Pak? Mereka dihalang-halangi oleh pihak panitia untuk dapat bertemu dengan para pimpinan kecamatannya yang dianggap oleh mereka bahwa legalitas kedatangan pimpinan kecamatan yang mereka ketuai itu tidak berdasar hasil pleno di tingkat kecamatan. Jadi mereka datang ke sini bukan untuk mengganggu, bukan untuk mengisukan, tapi mereka untuk menanyakan legalitas para pimpinan kecamatan yang mewakilinya datang ke sini. Dasarnya PD itu tidak terakomodir suara PD gitu? tidak, sama sekali tidak terakomodir. Dan mereka teriak-teriak di luar pun tidak ada yang mengerti. Memang benar menurut klarifikasi Bapak Pemnan itu didukung oleh satu PK saja? Oh itu pendapat mereka sepihak bahwa kami ini sebetulnya yang 20 PK merasa didolimi. Pada hari ini kami menyatakan kami didolimi dan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami memiliki hak, kami kader. Tolong hargai kami selaku kader Partai Golkar. Apa yang nanti akan Anda lakukan sebagai PK ini? Mungkin kami akan mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Golkar.